wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan penjelasan teknis Lomba Ki Hajar STEM untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA. Namun di tengah-tengah kita juga hadir rekan-rekan kita dari SD maupun dari SMA. Yang saya hormati Pak Putoyo selaku Kepala Bidang SMP dan SMA. Kemudian Bapak Ibu para duta teknologi di bawah koordinasi Mbak Venes dan tim. Kemudian rekan-rekan dari Pusdatin yang sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu guru pembimbing Ki Hajar STEM baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK yang hadir. Bapak Ibu, marilah kita awali seluruh rangkaian kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar apa yang menjadi pertemuan kegiatan pagi ini sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat anak-anak kita dan sebagai ladang ibadah untuk kita semua. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya saya cek dulu. Assalamualaikum Pak Kabid, Pak Putoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore teman-teman, salam sehat. Amin. Ya, terima kasih. Saya laporkan sedikit Pak Putoyo selaku Kepala Bidang SMP SMA bahwa di tengah-tengah kita hadir para guru pembimbing yang sudah mendaftarkan peserta didiknya dalam kegiatan Ki Hajar STEM. Dan nanti Pak Kabid akan menambahkan bagaimana capaian yang menggembirakan di kita. Jadi tujuan pelaksanaan pertemuan ini Pak Kabid adalah memberikan penjelasan teknis bagaimana prosedur dan tata cara kegiatan Ki Hajar STEM. Karena di tengah-tengah kita ada beberapa mungkin satuan pendidikan atau yang baru tahun ini mengikuti Ki Hajar. Yang dulu adalah kuis Ki Hajar. Jadi perlu satu penjelasan teknis untuk pelaksanaan pada uji coba yang latihan sampai dengan tanggal 3 besok dan pelaksanaan khususnya di tanggal 6 Agustus. Itu Pak Kabid yang bisa saya laporkan dan undangan kita semoga semakin hari semakin banyak ya. Ini sudah 680 dari sekian sekolah SMA Negeri 293, SMP 117 dan yang lainnya. Untuk selanjutnya kami mohon Pak Putoyo selaku Kepala Bidang SMP SMA untuk memberikan arahan sekaligus motivasi kepada para guru pembimbing yang mewakili sekolah masing-masing. Kami persilakan Pak Kabid. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pak Salikun yang saya hormati, juga pilot dan kopilot, teman-teman saya yang luar biasa, dan juga para pendamping program Ki Hajar STEM yang sangat luar biasa DKI Jakarta. Ya, tentunya pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas perkenannya kita sore hari ini bisa bersiap-siap untuk memahami dan untuk mengerti bagaimana kita bisa mengikuti lomba atau mengikuti kegiatan kita yaitu Ki Hajar STEM ini. Secara teknis tentunya nanti akan dijelaskan oleh Pak Salikun langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semua. Ada capaian yang sangat luar biasa untuk Provinsi DKI Jakarta dalam Lomba Ki Hajar STEM ini. Ternyata Provinsi DKI Jakarta tidak tersusul oleh provinsi lainnya. Oleh karenanya berkaitan dengan hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Teman-teman, bahwa pesaing kita adalah Provinsi Jambi. Jadi kalau Provinsi Jambi itu telah mengirimkan 4.591
tim. Kemudian Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan 7.459 tim. Jadi kurang lebih 2 kali lipatnya ya dari Provinsi Jambi. Oleh karenanya, satu, ini adalah hal yang menggembirakan, tapi juga yang kedua, ini adalah tantangan buat kita. Kita nggak boleh hanya jumlahnya saja yang banyak, namun di dalam festivalnya atau di dalam kegiatannya nanti kita terlewat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini ingin diberikan penguatan-penguatan agar kita betul-betul siap, agar tim-tim yang ada di sekolah itu siap. Teman-teman semua, ternyata DKI Jakarta itu nggak pernah mau dibilang nomor 2. Sebagai contoh, dalam Ki Hajar STEM ini, di pendaftarannya beberapa hari yang lalu, kita di nomor 3, kemudian kita di nomor 2, kemudian kita di nomor 1. Kenapa kita tertinggal kemarin-kemarin itu? Karena teman-teman semua terlampau asik untuk memberikan pelayanan pendidikan. Mudah-mudahan demikian. Namun demikian, teman-teman semua, kita harus terbuka untuk selalu ikut di dalam kompetisi untuk menunjukkan bahwa memang DKI Jakarta adalah yang terbaik di Indonesia. Teman-teman semua, pada posisi kita yang saat ini 7.459 tim, dibanding dengan Jambi yang 4.591 tim, bisa jadi prosentase itu lebih tinggi daripada Provinsi Jambi daripada Provinsi DKI. Kalau dibanding dengan jumlah sekolah, jumlah peserta didik, dan seterusnya, maka sebetulnya Provinsi DKI masih sangat bisa dioptimalkan. Namun karena waktu yang diberikan, waktu yang kita bisa optimalkan kemarin sudah habis, maka baru kita capai di angka ini. Teman-teman sekalian, di dalam kita mengikuti kompetisi-kompetisi semacam ini yang sifatnya secara menyeluruh di provinsi, harusnya Provinsi DKI Jakarta memang yang terdepan dari yang pertama. Yang pertama terdepan dan seterusnya menjadi terdepan. Ya. Teman-teman semua, kemajuan di DKI Jakarta itu menjadi acuan dari kemajuan dari Indonesia yang sering banget kita disebutkan dengan sukses Jakarta untuk Indonesia. Dan ada lagi yang selalu digembor-gemborkan, yang selalu kita semangatkan untuk kita semua secara bersama-sama adalah bahwa tim kita setiap kali berangkat, maka tim kita akan menang. Oleh karenanya, ini harus juga menjadi semangat kita. Semangat teman-teman semua, yaitu bahwa Jakarta datang, Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kita buktikan teman-teman semua. Teman-teman luar biasa, teman-teman mempunyai fasilitas yang luar biasa, teman-teman punya kapasitas yang luar biasa, yang nggak mungkin bisa tersusul oleh provinsi lain sebetulnya. Oleh karenanya, kesempatan semacam ini, ayo kita optimalkan agar kita bisa optimal. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya saya ambil contoh, ini saya coba share screen ya. Nah, data ini yang saya share screen. Nah, teman-teman sekalian coba dilihat DKI Jakarta yang terbesar adalah timnya adalah di SD. Maka tepuk tangan untuk SD. Kemudian yang terbesar di SMP ya, ada 10.000 di SMP ya.
kemudian SD, kemudian SMA, baru SMK. Di Jambi yang optimal adalah SMA, kemudian SMK, ya, dan seterusnya. Ini bisa menjadi bagian kita untuk membuat refleksi untuk kita masing-masing agar kita bisa menjadi lebih kuat. Nah, teman-teman sekalian, dari 7.459 ini, kalau kita pisah berdasarkan wilayah, siapa yang paling besar ya? Nah, ini tentunya juga harus menjadi perhatian buat kita. Ya. Nah, ini teman-teman. Jumlah terbesar adalah ada di wilayah Jakarta Timur. Ya, ada 2.645 tim. Disusul Jakarta Selatan, disusul Jakarta Pusat, disusul Jakarta Barat, disusul Jakarta Utara, dan juga kemudian Kepulauan Seribu. Nah, teman-teman semua, ini adalah refleksi yang kita bisa ambil dan kemudian bisa kita jadikan nantinya semangat kita dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Kita bisa optimal nantinya. Nah, oleh karenanya, teman-teman semua ikuti penjelasan teknis Ki Hajar STEM agar kita mendapatkan yang terdepan. DKI Jakarta pasti yang pertama. Jadi semangat kita yang disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur, Jakarta datang, Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ayo sama-sama kita buktikan, teman-teman. Kita bisa. Fasilitas kita luar biasa. Kesempatan kita luar biasa. Tinggal kita bersemangat, berstrategi, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang ada. Saya sangat yakin. DKI Jakarta dengan 7.000 tim pasti akan mendapatkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Demikian, selamat mengikuti penjelasan teknis. Mudah-mudahan semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid yang sudah menyampaikan motivasi dan semangat. Alhamdulillah, Jakarta datang, Jakarta menang. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Selamat datang Pak Diding. Kepala Bidang SMK sudah hadir, Pak Satiman juga sudah hadir, Kepala Bidang SD, juga Pak Sony dan beberapa rekan dari Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan. Bapak Ibu semua, ini adalah bukti kami tahun ini kita all out Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu dari Kepala Bidang, Pak Sekdi, Kepala Bidang, serta rekan-rekan dari Kasudin, insya Allah hadir dan mendampingi Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi bagian dari kolaborasi kita bersama. Untuk tahapan kemarin kita sudah selesai, Pak Sony sudah hadir. Terima kasih, di hari Minggu juga ikut mendampingi Jakarta Selatan ya, akhirnya meraih posisi yang kedua ya Pak Sony ya, ketiga ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu saya akan beberapa sampaikan hal nanti secara teknis kami persilahkan, tapi izin saya akan menyampaikan rencana dari Dinas Pendidikan khususnya, dan itu bagaimana Bapak Ibu untuk melihat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum ke penjelasan tadi oleh Ibu Hasusia maupun Bu tim dari tim ya. Saya akan coba share screen. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya karena ini ada kolaborasi kita bersama. Tahapan 1, 2, 3 kita sudah selesai Bapak Ibu kemarin. Kemudian hari ini kita akan coba lakukan untuk penjelasan teknis atau minta kepada gubernur kepada semua guru yang tadi SMP SMA tapi berkembang. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa Bapak Ibu hari kerindukan Bapak Ibu? Ada satu tahapan yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam pembinaan kepada peserta didik kita adalah latihan atau uji coba untuk Ki Hajar Basics tahap 1. Nanti dijelaskan oleh tim dari Duta Teknologi.
Dan harapan kita karena latihan ini sebenarnya tanggal 1 sampai tanggal 3 Bapak Ibu, ya bahkan sudah hari Senin sudah dibuka tanggal 31, tinggal waktu hari besok. Terima kasih kepada satuan pendidikan yang sudah mengajak peserta didik untuk mencoba ngeklik dan login kepada Ki Hajar sekaligus mencoba latihan. Nah, dan nanti kalau kita hari ini uji coba besok Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu uji coba login, jangan sampai nanti belum bisa login. Ya. Kemudian yang berikutnya latihan soal-soalnya. Nah, hari Jumat Sabtu harapan kami Bapak Ibu bisa melatih ya apa-apa materi yang bisa disampaikan pada peserta didik. Nanti tim yang akan menjelaskan. Tanggal 6 di bawah koordinasi Pusdatin. Assalamualaikum Pak Jones, sudah hadir Pak John? Dari Pusdatin. Halo? Oke. Nah, nanti kita akan melaksanakan posisi pelaksanaan adalah tanggal 6 Agustus 2023 di satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini adalah 4, 5, dan 6. Dan nanti kami dari bidang persekolahan, SD, SMP, SMA, SMK akan mendampingi Bapak Ibu, termasuk Sudin dan Bapak Ibu pengawas. Karena melibatkan kurang lebih tadi dikatakan oleh Pak Kabid 7.000-an, 22.000 peserta didik yang hari ini akan hadir ke sekolah untuk mengikuti lomba. Saya yakin mungkin ini adalah bagian peserta Ki Hajar terbesar di provinsi selama dari tahun 2006. Oke, nah ini Bapak Ibu timeline yang kita coba dipahami bersama, baik dari kami di Dinas, di Sudin, maupun Bapak Ibu di Satuan Pendidikan sebagai ujung tombak, dibantu dengan dari tim Pusdatin maupun dari tim Duta. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan dari tim Duta Teknologi Kemdikbudristek di bawah koordinasi Ibu Venes. Bu Venes, kami serahkan waktunya untuk penjelasan teknisnya, pelaksanaan. Kami persilakan, Bu. Ya, baik Pak Salikum, terima kasih. Mohon izin Pak Salikum, di sini juga hadir dari BLPT Kemdikbudristek, Mbak Firna, boleh ya? Sama boleh ya, Pak, siapa ya? dulu nih? Silahkan, silahkan. Dari Kemdikbud dulu Pak, mungkin dari BLPT bisa memberikan informasi yang mungkin sifatnya lebih mantap gitu Pak, langsung dari Kemdikbudnya Pak, boleh ya Pak? Waduh, satu kehormatan dan penghargaan ini sudah hadir langsung dari Kementerian Pendidikan, walaupun acara ini agak mendadak. Silakan Mantap, Pak. Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Salikun. Kepada Mbak Firna, mohon maaf nih Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini koordinasi kita di siang hari ini walaupun mendadak, saya rasa ini justru membuat makin semangat ya menghadapi Ki Hajar ini. Telah hadir bersama kita tim-tim Duta Teknologi Kemdikbudristek. Juga dihadiri juga ini ada dari BLPT Kemdikbudristek. Mungkin sebelum kita lebih ke arah teknis, kita persilakan dulu kepada Mbak Firna untuk memberikan informasi dan mungkin penjelasan-penjelasan yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di sekolah di DKI Jakarta. Mbak Firna sudah bisa cek sound? Oke, siap, baik. Bu Venes, Mbak Firna, iya, izin suara saya sudah terdengar dengan jelas kah? Terdengar dengan jelas. Selamat datang Mbak Firna di DKI Terima kasih Jakarta. banyak Bu Venes dan juga rekan-rekan Duta untuk dari Dinas juga Pak Salikun. Terima kasih atas perkenaannya untuk saya bisa hadir bersama Bapak Ibu juga di agenda siang ini. Izin Bu Venes mungkin hanya sepatah dua patah kata saja. Silakan. Silakan waktu kepada Mbak Firna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Pertama-tama yang saya akan sampaikan adalah apresiasi setinggi-tingginya kepada Provinsi DKI Jakarta yang telah bertengger di posisi ke-1 di pendaftar terbanyak Ki Hajar STEM tahun 2023. Ini luar biasa. Hampir rata semua di semua jenjang juga banyak begitu ya. Ini pasti tidak terlepas dari dukungan dinas juga rekan-rekan duta tadi disampaikan juga suku dinas dan lain sebagainya begitu ya dari bidang SD, SMP, SMA dan SMK terhadap penyelenggaraan Ki Hajar STEM tahun 2023 ini. Lalu selanjutnya Bu Venes mungkin
saya ingin sampaikan terkait dengan persiapan nanti menuju basic begitu ya. Jadi Ki Hajar STEM ini kita akan ada 4 tahap Bapak Ibu semuanya. Ada tahap basic, intermediate, advance, dan juga final. Nah, tahap basic ini akan kita laksanakan di tanggal 6 besok, di tanggal 6 Agustus, hari Minggu, kita akan live di pukul 12.45 WIB, lalu nanti pengerjaan soalnya akan serentak di 13.30 WIB. Nah, ini mungkin yang ingin saya remind ya. Bu Vena, saya boleh share screen kah? Boleh mungkin Mas Dimas dijadikan Ini co-host. boleh. Ya, siap. Sudah, Bu sudah. Fenes, Bu. Terima kasih. Silakan. Siap, sebentar ya. Ini saya mungkin sudah pernah disampaikan ketika sosialisasi atau yang lainnya, tapi ini saya ingin remind mengingat terkait dengan sebenarnya apa sih yang akan dikerjakan oleh peserta di tahap basic nanti begitu. Ini mungkin yang jadi bekal penguatan untuk Bapak Ibu guru pendamping begitu ya yang hadir di siang ini sehingga bisa lebih tahu gitu, oh apa ya yang harus saya sampaikan kepada siswa-siswi saya. Ya, sudah tampil ya Bu Fenes? Sudah Ya. Mbak. Jadi Bapak Ibu, di penyelenggaraan Ki Hajar STEM tahun 2023 ini kami mengambil 4 tema besar ini. Ada energi dan jejak karbon, penanggulangan bencana, ketahanan pangan dan gizi, dan juga mobilitas. Nah, nantinya di tahap basic dan tahap intermediate itu peserta akan mengerjakan 20 soal yang berkaitan dengan 4 tema ini. Begitu ya. Jadi 4 tema ini menjadi benang merah pada setiap tahapan, dimulai dari tahap basic, intermediate, advance, sampai ke final. Nah, banyak yang tanya, lalu nanti soalnya terkait dengan mata pelajaran apa nih Mbak Firna? Matematika kah, fisika kah, atau apa begitu ya? Nah, jadi mata pelajaran yang akan keluar nanti di soal tahap basic maupun intermediate adalah mata pelajaran yang memang berkaitan dengan keempat tema ini. Misalkan penanggulangan bencana. Mata pelajaran yang berkaitan adalah misalkan di jenjang SMA gitu ya. Geografi. Kalau terus misalkan terkait dengan mobilitas, terkait dengan transportasi, mungkin terkait dengan polusi, lalu dan lain sebagainya. Ketahanan pangan dan gizi kaitannya dengan misalkan kandungan gizi dari suatu makanan. Nah, itu materi-materi yang nantinya akan keluar di soal pada tahapan basic dan juga intermediate. Seperti itu. Nah, yang ingin saya remind juga Bapak Ibu bahwa terdapat 4 jenis soal yang nantinya akan keluar di tahap basic dan intermediate. Pertama adalah pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan benar salah. Jadi mohon disiapkan begitu ya kepada peserta didiknya, kepada siswa-siswinya bahwa jangan kaget nanti kalau misalkan ada soal pilihan ganda kompleks, berarti siswa atau peserta didik harus menjawab lebih dari 1. Seperti itu. Kalau benar kayak soal AKM ya Mbak Firna ya. Betul Bu Fenes, betul sekali. Jadi mungkin nggak aneh ya Bu ya. Mungkin sudah pernah mengerjakan juga, tapi ini juga saya ingin remind gitu, saya ingin ingatkan bahwa nanti soalnya akan seperti itu jenis soal. Jadi jangan sampai pilihan soalnya itu adalah pilihan ganda kompleks, tapi menjawabnya hanya 1. Padahal kan itu bisa menjawab jawaban benarnya lebih dari 1. Seperti itu sih Bu Fenes mungkin yang ingin saya remind. Terus karena kami tidak ada pengawasan khusus begitu ya. Jadi tidak ada kamera yang dipasang di siswa untuk bisa menjaga bahwa siswa memang mengerjakan secara jujur. Kami percaya bahwa Bapak Ibu guru pendamping bisa memberikan kepercayaan penuh kepada siswa-siswinya bahwa mereka bisa mengerjakan soal ini secara mandiri begitu ya di timnya masing-masing, sehingga nantinya siswa-siswi juga diberikan kesempatan luas untuk mengeksplorasi sejauh mana kemampuan dirinya masing-masing. Begitu mungkin Bu Fenes yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih banyak Mbak Firna atas kehadirannya di ruangan Zoom ini, bermanfaat sekali. Kita jadi tahu nih ternyata soalnya seperti AKM ya Bapak Ibu ya. Betul. Terima Jadi kasih. biar ada persiapan, biar ada bayangan gitu ya. Betul. Oh iya, Pak Bu Fenes, Pak Salikun, juga Bapak Ibu semuanya, mohon izin juga saya mesti apresiasi tinggi-tingginya karena DKI Jakarta termasuk ada provinsi yang selalu mengirimkan perwakilan menjadi pemenang. Yeay, Di tahun Jakarta datang, di Jakarta tahun final. menang. Betul. Jadi tahun lalu SMKN 26 Jakarta itu masuk Ya. jadi salah Ini satu. ada lagi nih di dalam Zoom Betul ini ya, ada lagi ya. SMK 26 orangnya hadir nih saya lihat nih Betul. ada. Nah, ini semoga tahun ini juga bisa menorehkan prestasi terbaiknya begitu ya di penyelenggaraan Ki Hajar STEM tahun 2023. Begitu Bu Fenes. Iya, terima kasih Mbak Firna. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan Zoom ini dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, lanjut. Sepertinya kita akan langsung ke penjelasan teknis ya. Kita akan ke buat anak-anak kita nih ke menu Ayo Berlatih atau ke website, langsung ke website Ki Hajarnya. Seperti itu. Mungkin sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa di sini telah hadir duta-duta teknologi juga, yaitu ada Mpok Hastuti. Mpok Hastuti, cek sound, Pok. Hadir, Pak Fenes. Oke, Mpok Hastuti sudah hadir. Ada Bang Nasrul mungkin yang sedang dalam keadaan kurang sehat, walaupun kurang sehat tetap join Zoom. Lalu ada Mpok Syamsia. Mpok Syamsia cek sound saja, mungkin bisa Mpok. Ya, siap. Semuanya memang sambil-sambil nih. Mungkin setelah ini kita akan langsung dengarkan penjelasan teknis dari Mpok Hastuti ya, terkait ke menu Ayo Berlatih di website Ki Hajar. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum coba soal-soalnya dan belum lihat seperti apa sih Ayo Berlatih, dan sekaligus ini jadi kayak gitu ya Mpok Hastuti ya untuk teman-teman semua. Silakan Mpok Hastuti. Baik, terima kasih Pak Fenes. Ini izin ya Yanda Bunda semuanya. Suara saya juga lagi ada agak serak-serak becek ini ya. Merdu itu mah merdu Mpok, cantik ya. merdu. Ya, baik, mohon izin Pak Salikun, juga Mbak Firna, alhamdulillah ya sudah ada di sini, dan juga para abang Mpok Duta, ada Mpok Syamsia, Pak Fenes, Bang Dias, Bang File, dan juga Bang Nasrul yang ada di ruangan Zoom ini, serta Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir. Izinkan pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Yanda Bunda, karena DKI Jakarta luar biasa seperti yang Pak Salikun sampaikan, ada di angka 7 ribuan, itu yang memang tidak terkejar oleh provinsi lain, dan ini adalah memang pertama kali provinsi yang sampai kepada tahapan di pendaftar partisipan itu di 7 ribuan. Keren, keren. Ya, dan DKI juga pernah menjadi di urutan pertama untuk pendaftar itu di tahun 2 tahun lampau, di tahun 2021. Sebelumnya di tahun 2002 kita sempat ke posisi 9 ya, Pak Fenes ya. Dan makanya kenapa Pak Salikun itu betul-betul WA ngegas nih, di ngegas. Jam ya, wah di jam last minute ya Pak Salikun ya. Itu betul-betul ke Yanda Bunda kepala sekolah luar biasa. Dan kami juga yang abang Mpok Dutanya juga sama Pak. Jadi di jam 24, di jam 00 itu betul-betul yang membalas WA Japrinya. Baik, terima kasih, saya akan sampaikan untuk di menu Ayo Berlatih. Nah, mungkin Bapak dan Ibu serta para nanda dan juga guru pembimbing, yang terpenting memang kita adalah mencoba. Tadi kalau Pak Salikun sampaikan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ada seperti uji coba. Nah, uji cobanya ini adalah di Ayo Berlatih. Akan ada dua Ayo Berlatih. Di Ayo Berlatih yang pertama ini sudah selesai ya di tanggal 30 kemarin, di 30 Juli. Dan di Ayo Berlatih yang kedua ini sudah dimulai di tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus nanti, sampai besok jam 24. Karena kalau jam 00 lewat 01 di tanggal 4-nya udah nggak bisa. Oke, baik Yanda Bunda, mungkin ini sebelum sampai kita ke menu Ayo Berlatih, mohon izin mungkin saya memberikan tips sedikit, karena Yanda Bunda ini kan banyak ya, per satu sekolahnya itu ada beberapa tim dan beberapa anak-anak. Mungkin di Ayo Berlatihnya bisa dimaksimalkan. Kalau belum dapat 100, anak-anak tetap gitu diajak supaya dapat 100, dan dengan durasi waktu yang kita maksimalkan dan kita optimalkan. Karena kita akan lihat dulu ya. Izinnya Pak Fenes untuk share screen. Silakan Pak. Yang kelihatan kok malah wajah saya. Wah, WA-nya malah yang kelihatannya. Aduh, Mak, rahasia. Aduh, ini yang mana ini ya? Sebenarnya kelihatannya malah ini, kelihatannya WhatsApp semua ini isinya ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya, ini saya sudah masuk
di Ayo Berlatih akan ada Izin, 20 Ibu soal. Empok, izin Dalam? Empok Hasistri. Karena Ya. ini kan peserta kita itu ada yang udah bertahun-tahun ikut, ada yang baru Iya. pertama kali. Oh baik, berarti Mohon dari awal. dari ya? awal, Baik, dari baik, awal, ya. dari mulai buka Login. webnya di mana, Ya, loginnya bagaimana. Ya. Nah, Oh baik Bapak, ya siap. ya. Sebentar saya izin stop share dahulu. Berarti dari awal ya, Ya, Mpok? dari awal sekali ya. Dibuka web. Baik, ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Memang karena ini yang baru ikut itu kemarin itu memang di ratusan ya di tahun kemarin, nggak di ribuan. Tapi sekarang benar-benar yang 7.000 ya. Oke, saya izin share screen sama ini saya juga memang pinjam akun. Jadi akunnya. Sebentar saya nyontek dulu ya Pak Salikun ya. Saya kirimin akun kok, mau? Sama passwordnya berarti. Iya. Saya juga ada juga tapi sebentar saya nyontek dulu soalnya harus. Oke, siap. Ini. Oh ya. Lanjut. Tapi nanti kalau lagi lomba jangan nyontek ya, Bapak. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, Oke. sambil nyontek Bapak Ibu. Pertanyaan beliau, siapa yang bisa masuk akun Bapak Ibu? Satu anggota tim ada 3 orang. Ya, betul. Nah, itu nanti ada dari 3 itu ada yang sudah dipilih dengan akun belajar.id ini siapa? Jangan sampai nanti Bapak Ibu, wah kelimpungan, kok akun nggak login gitu loh. Monggo Bapak Akun Ibu ketua, lanjut. Pak. Akun ketuanya. Ya betul. Iya betul Yanda Bunda. Ini penting karena banyak WA pertanyaan kepada kami. Nanti masuknya itu 3 device-nya enggak. Masuknya itu hanya murni di satu device. Jadi satu device yang memang ditunjuk oleh Bapak Ibu punya gawai, punya HP siapa atau laptop siapa. Jadi hanya satu saja. Jadi apakah punya ketua timnya saja oke, atau misalnya hanya punya anggotanya juga oke. Tapi pastikan teman-teman, adik-adik itu menggunakannya di satu device. Kalau misalnya mau mengerjakannya di sekolah atau di rumah silahkan di mana saja. Tetapi saran kami di sekolah aja ya, Pak Venes ya, Pak Syams ya. Kita Di sekolah bareng-bareng. Kalau mantap. misalnya akan banyak gitu ya, ada 30 orang, berarti ada 10 tim, itu dikumpulkan saja misalnya di lab atau di satu kelas, tapi satu timnya itu dempet-dempetan, memang bertiga. Jadi something like cerdas cermat Bapak dan Ibu. Oke, baik, kita akan ke Ayo Berlatih. Pertama-tama, wah, ini kok kayaknya serius semua ini ya di Zoom ini ya. Po, mau jadi juara. Tiba-tiba langsung serius di sini. Mau Ya, jadi juara. Ya Bu Irma Yanti langsung siap gitu ya. Oke, sebentar ya saya share screen, izin share screen sebentar. Nah, harus menggunakan akun Belajar ID ya yang jelas ya, Yanda Bunda ya. Oke, sudah terlihat ya? Lihat ya Pak Venes. Siap, terlihat. Oke. Nah, berarti Yanda Bunda bisa masuk melalui web di kihajar.kemdikbud.go.id atau dengan mobile apps di Ki Hajar. Saya menggunakan yang versi web. Nah, kemudian teman-teman masuk ke sini. Nah, ini memakan waktu kira-kira 1 tahun dong, enggak ya, maaf ya. Beberapa detik, beberapa menit. Login ya, Pok. Ini. Ya, setelah ini ya, ceritanya ada nih ya. Kenapa lama? Nah, ini nanti di pojok kanan atas itu ada login Bapak dan Ibu. Masukkan akunnya, loginnya dengan akun yang sudah terdaftar. Jadi yang terdaftar itu adalah yang data tim akses Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan bisa jadi ketuanya adalah si A, tapi ketika menuliskannya adalah data akun aksesnya ya teman-teman yang B. Jadi pastikan menggunakan akun yang ada terdaftar di data akses. Tapi ini kenapa nggak muncul-muncul ya? Sebentar saya izin untuk lagi. Tambah tab aja Mpok di tempat yang tadi di sini. Ya, sebentar saya. Oke, di Ki Hajar. Di kihajar.kemdikbud.id. Kalau teman-teman mau coba juga sama-sama silakan. Oh, ternyata memang di sayanya agak lama ya. Atau mungkin nanti nggak bisa juga di Abang Pok yang lain ya. Ya, boleh Pok. Ya, oke, bisa saja tunggu dulu sebentar. Kalau enggak, PNS.
Boleh Nanti yang saya menjelaskan Po Ya, Astuti. oke. Ya. Po Astuti yang jelasin Oke, mungkin. baik. Ya, saya share screen Oke, ya. saya sharekan nanti Po Astuti jelaskan ya. Ya, baik, oke. Baik, Yanda Bunda kembali ke laptop. Kembali ke yang tadi. Adik-adik bisa kalau memakai, mungkin sekedar tips, kalau memakai HP lebih baik memakai aplikasi Ki Hajar. Jadi diinstal dulu karena itu akan lebih cepat. Karena kalau pakai versi web di HP, kemarin saya coba dengan anak-anak itu agak lama, loadingnya agak lama. Tapi kalau laptop dengan versi web tentu saja lebih mudah. Nah ini sudah ada tampilannya Pak VNS. Wah ini kalau Pak VNS ini cepat ini ya. Ini kenapa saya lama ini ya? Baik, nah ketika tampilannya sudah ke sini, ke kihajar.kemdikbud.go.id, lalu teman-teman login di pojok kanan atas tadi ada login. Lalu masukkan. Iya, login sebelah kanan ya. Oke, ya ini ada info-info ya. Baik, lalu masukkan akun belajar ID yang data akses ya, Bapak Ibu ya, bukan sekedar ketuanya atau anggotanya. Tapi yang penting yang terdaftar di data akses. Nah, kemudian ketik juga passwordnya. Kemudian login. Oke, mohon ditunggu, data sedang diproses. Nah, di sini akan ada informasi ya, ini masuk ke grup Telegram. Ini kalau teman-teman anak-anak didiknya ya SD akan diarahkan ke SD dan sesuai jenjangnya. Baik, nah di sini ada jadwal pelaksanaan. Sekarang saat ini sudah di Ayo Berlatih 2 yang bisa diakses sampai tanggal 2 sampai 3 Agustus. Tanggal 5, Pok. Jam 5. Sampai bisa tanggal 5. Halo. Oh, berubah lagi berarti ya? Iya, berubah. Tanggal 5 ini jadinya. Halo, apa Po Astuti? Kayaknya Po Astuti nge-freeze deh. Oh, Po Astutinya nge-freeze ya? Lanjut, Mbak Venes. Oke, saya lanjut ya, Pak. Baik, sepertinya ada kendala jaringan, Bapak Ibu. Ini dijadwalkan dari hari ini bisa berlatih Bapak Ibu sampai tanggal 5 jam 5. Nah, kemarin ini tadi anak saya udah latihan nih ceritanya dan udah dapat skor 55 ya, telah selesai. Nah, ini bisa diulang-ulang Bapak Ibu sampai anaknya bisa dapat nilai yang sempurna gitu, bisa Bapak Ibu ulang-ulang. Nah, jika kita klik ulangi seperti ini, nanti akan muncul apakah akan menghapus rekaman sebelumnya gitu ya. Ya, silakan diikuti saja Bapak Ibu. Nah, nanti akan lagi muncul soalnya yang dari awal lagi Bapak Ibu. Nah, ini modelnya soalnya semuanya pilihan ganda, tapi pilihan ganda seperti AKM ya Bapak Ibu ya. Jadi pilihan ganda AKM di mana di pilihan ganda ini banyak ininya apa namanya macamnya, benar salah, menjodohkan dan lain-lain. Nah, soal ini Bapak Ibu, ini semalam juga ada teman kita, teman kami guru pendamping ini karena ini bisa diulang-ulang. Ini bisa Bapak Ibu pakai untuk pembahasan sama murid-murid Bapak Ibu, sama siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap satu soal ini mungkin anak bisa diajarkan dulu untuk mengerjakan sendiri dulu dan mungkin bisa mereka menjawab sendiri dulu, baru mereka trial lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya masih salah, bisa Bapak Ibu bahas dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu. Nah, menu-menunya ini mudah kok Bapak Ibu. Jadi di sebelah sini ini ada stimulus soal, di bawahnya ada option jawabannya, lalu ada menu ragu-ragu dan lanjut ya. Mungkin ini untuk menandai kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, diklik ragu-ragu saja. Nanti di sininya warnanya jadi kuning Bapak Ibu, ya. Jadi udah dikerjain tapi masih ragu-ragu gitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu dia akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga ada stimulusnya lagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa Ki Hajar ini selain dia bertemakan seperti yang 4 tadi, ini memang model soalnya AKM dan memang arahnya ke litnum ya Bapak Ibu ya, ke literasi dan numerasi. Jadi benar-benar bagaimana anak-anak itu mampu membaca, menyerap informasi sekaligus menghitung jika ada perhitungan yang diminta dalam soal. Seperti ini Bapak Ibu ya, misalnya saya jawab lagi, simpan dan lanjut, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sampai berapa kali pun anak-anak nyoba nggak ngaruh ke hasil lomba Bapak Ibu ya. Dipersilakan anak-anak terus mencoba ini sambil belajar dan sambil membahas dengan gurunya, dengan pendamping.
Nah, ini misalnya saya jawab seperti ini. Nah, ada juga soal dengan gambar gitu ya. Dan menu di sini Bapak Ibu, menu ini juga bisa menjadi tempat panel untuk menuju ya. Jadi mau langsung misalnya udah ini mau balik lagi ke nomor 2 juga bisa, balik ke nomor 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini misalkan kita jawab saja, langsung cepat saja saya ceritanya pura-pura jawab ya. Nah, ini di sini juga ada esainya nih Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya tuh bersifat memilih gitu ya. Jadi misalnya yang ditanyakan maka resultan dan arah gaya yang terjadi pada mobil B adalah titik-titik Newton. Berapa Newton gitu ya dalam mobil B ini. Nah, ini misalnya kita jawab aja 15, misalnya seperti itu. Bapak Ibu. Dihitung gitu anak-anak ya. Lanjut. Dan jangan lupa di sini juga ada timer yang berjalan. Ya, timer yang berjalan seperti ini. Sama seperti lomba nanti seperti ini juga menunya. Jadi biar anak-anak juga familiar. Nah, ini juga ada pilihan ganda. Nah, ini bentuknya pilihan ganda kompleks Bapak Ibu kalau dia kotak-kotak seperti ini. Jadi bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya saya pilih 2 gitu ya atau 3. Ya, di sini nggak akan ada angka pilihlah 3 jawaban yang benar, nggak ada. Jadi silakan memilih jawaban yang memang benar. Lanjut. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Mbak Venes, terus dulu biar kita kalau yang kotak-kotak jawabannya biasanya jawabannya itu kita pilih satu aja yang paling tepat atau lebih baik pilih lebih dari satu. Oke, baik. Saya ulang ya. Tip aja. Nah, nih kalau Bapak Ibu menemukan pertanyaan yang ada kotak begini ya, pilihannya tuh ada kotaknya, itu berarti dia lebih dari satu Bapak Ibu. Itu pasti lebih dari satu Pak Salikun. Berarti biar nilainya tinggi, jawab lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Nah, oke. Nah, kalau dia tandanya bulat seperti ini memang jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Ya, benar kata Pak Salikun ada tipsnya. Yang ini pasti dia jawabannya lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Jadi dijawab jangan satu. Seperti itu. Nah, dilanjut. Berikutnya ada pertanyaan yang benar salah. Nah, ini tinggal menceklis setiap kalimat ini mana yang benar dan mana yang salah, Bapak Ibu. Nah, setelah seperti ini dilanjut. Ini juga balik lagi ke pertanyaan bulat gitu ya. Dan sekali lagi saya ingatkan ini modelnya pokoknya literasi numerasi. Jadi anak-anak benar-benar harus memahami gambar, memahami kalimat, bacaan ya. Harus teliti, membacanya tuh benar-benar teliti. Dan menghitungnya juga teliti. Nah, kembali lagi ini ada jawaban esai berapa kilometer. Saya asal tulis saja ya. Simpan dan lanjut. Ada gambar, ada kalimat. Nah, lalu dijawab saja. Ini juga ada benar salah gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan dijawab. Ini saya klik-klik dulu aja deh biar mau coba ya sampai ke akhir ceritanya seperti apa ya. Bapak Ibu, silakan kita coba. Bapak Ibu mungkin bisa sambil ada yang nyoba ya lagi Zoom ini. Mungkin ada nggak yang nyoba? Boleh tulis di kolom chat sambil saya pura-pura jawab nih ceritanya. Saya pura-pura jawab aja dulu. Mbak Venes. Ya, siap. Kalau kita sudah klik simpan dan lanjut, itu bisa diubah nggak jawabannya? Masih bisa, Biar Pak. ada pilihan. Masih bisa masih ya? Bisa, Oke. masih bisa. Masih bisa artinya ya. Sebelum submit boleh diubah jawabannya ya? Boleh, Oke. boleh Bapak, boleh. Dan memang kalau misalnya ragu-ragu lebih baik ditandain ya. Ditandain ragu-ragu dan lanjut. Jadi benar-benar di sini di panel ini kelihatan nih yang benar-benar ragu-ragu saya ternyata nomor ini nih. Berarti saya bisa balik lagi dan bisa ngitung lagi kalau emang hitungan saya belum tepat gitu. Seperti itu. Nah, ini simpan dan lanjut. Lalu boleh di checklist lagi lain-lainnya. Saya ceritanya ngerjain nih Bapak Ibu dan ceritanya waktunya udah mau habis gitu ya. Nah, saya sudah sampai ke soal nomor 19. Dah saya jawab aja lah begitu ceritanya di. Nah, ketika di soal nomor 20 ya Bapak Ibu ya. Nih, ada soal nomor 20 Bapak Ibu. Nih, ketika kita sudah selesai menjawab, dia akan ada menu simpan dan menu selesai. Bapak Ibu ya. Tadi saya sudah klik simpan dan simpan dan lanjut. Ya, menunya muncul seperti ini, simpan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah pasti selesai, sudah dicek semua, kembali anak-anak sudah mengeceknya, yang ragu-ragu sudah dijawab lagi, yang ragu-ragu jangan sampai kuning. Dipastikan dia diklik lagi, terus disimpan dan lanjut ya. Jangan sampai kuningnya ketinggalan nih, Pak Salikun ya. Jangan ketinggalan kuning gini.
Nah, kalau udah balik lagi simpan dan lanjut supaya dia jadi warna biru. Nah, ini juga begitu 5-15 tadi ragu-ragu. Sekarang saya udah mau jawab B, simpan dan lanjut sehingga semuanya berwarna biru. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini baru kita klik selesai dan anak-anak akan ada pop-up seperti ini, ditanyakan apakah sudah periksa semua soal. Jika sudah, diklik sudah, ya Bapak Ibu ya. Masih ditanya lagi Bapak Ibu, 2 kali ditanya tuh. Soalnya kalau udah selesai tidak bisa ngulang soal lagi. Nah, ketika ujian ya, ketika lomba ya. Kalau sudah ya langsung diklik ya saya yakin dan akan muncul seperti ini. Ya, terakhir nih. Anda telah selesai melaksanakan ujian. Terima kasih atas partisipasi Anda. Coba kita kembali ke halaman beranda. Coba kita lihat tadi jawaban saya yang asal-asalan tadi itu ada berapa. Makin parah ini Pak, saya dapat 20 ya. Jadi, dan ini bisa diulangi terus Bapak Ibu sampai anak nilainya 100. Bila perlu setelah anak coba 2-3 kali masih salah juga, misalnya kita bahas rame-rame, kita bikin kelas ya, kelas tambahan, kelas bimbingan atau Google Meet lah rame-rame dengan tim-tim kita itu Bapak Ibu untuk mengulangi soal-soal yang ada. Dan itu sudah menjadi kayak kisi-kisi sih Pak. Jadi udah ketahuan nih pola soalnya nih, hal yang ditanyakan adalah temanya ini dan apa, perhitungan apa ya, materi apa, temanya apa, lalu model bacaannya seperti apa. Jadi bisa untuk panduan anak-anak belajar. Seperti itu Bapak Ibu, jika sudah selesai langsung klik ini dan bisa log out lagi ke halaman utama di Ki Hajar. Ini bisa dilakukan setiap saat, setiap hari hingga tanggal 5 Bapak Ibu pukul 17 sore. Seperti itu. Demikian Bapak Salikun penjelasan teknis dari Oke, terima kasih Mbak Venes. Suatu penjelasan yang cukup simpel. Sebelum saya ke pertanyaan yang sudah 3 raise hand ini ya, Bapak Ibu saya sampaikan apabila bertanya saya akan mengutamakan yang raise hand ya. Saya ulang, saya mengutamakan yang raise hand. Jadi mohon nanti ke raise hand. Tapi sebelum saya ke yang lain, dari duta yang lain, Pok Astuti ada mau ditambahkan karena tadi terlempar. Betul, tadi Pok Astuti terlempar kayaknya jaringannya Pok. Mungkin ada tambahan Pok Astuti atau Pok Syamsia? Kayak Pok Astuti belum gabung juga ini. Sudah masih terkendala Pak. Oh, sudah masuk. Udah. Oh, sudah. Ya. Tapi saya di halaman sekolah jadinya sekarang. Oh, ya ampun. Pak Salikun mohon izin Pak. Ya, Pok Syamsia, silakan. Ya. Itu ada pesan yang saya kirimkan di grup Pak, di grup akun belajar. Mohon izin Pak konfirmasinya. Langsung aja disampaikan aja di sini. Oh, nggak apa-apa, baik. Ya. Ini ya Pok ya, di situ di ruangan kita ini sepertinya ada tahanan nih Pak yang pernah masuk sebagai juara Ki Hajar Pak. Mungkin bisa diberi kesempatan menyampaikan testimoninya Pak. Halo Pak Hanan, Assalamualaikum. Dari SMK 26 Pak. SMK 26 Pak Hanan? Bukan Pak, nama akunnya Ibu Nurul Pak. Oh, Ibu Nurul, halo? Dari SMK 26, silakan Bu Nurul, mungkin ada yang bisa diceritakan. Enggak, kayaknya lagi cerita tip and triknya. Oke, di silent. Di silent. Tadi belum diizinkan host. Pasti iya. Mas, sebentar. Maaf ya Bu, ini lagi di jalan. Oke, silakan lagi di jalan ya, siap lanjut. Oke, iya Bu, buat testimoni pelaksanaan atau persiapan ya Bu? Persiapan ya, persiapan dulu. Kalau buat persiapan, alhamdulillah sebenarnya SMKN 26 anak-anaknya itu punya grup Bu gitu. Jadi grupnya ini saling memotivasi dari senior ke junior, begitu terus Bu. Jadi sebelumnya di tahun sebelumnya pun SMK Negeri 26 Jakarta berhasil menjadi juara umum waktu itu di tahun 2000. Ini kan kemarin 2022, 2021 kita juara umum. Ya, 2021. Nah, seniornya itu memotivasi adik kelasnya nih bertukar cerita pengalaman seperti itu. Akhirnya adik-adik kelasnya termotivasi untuk mengikuti Ki Hajar STEM di tahun berikutnya. Lalu kita memang pas mau Ki Hajar seperti ini, kita ada sharing-sharing bareng sama senior gitu Bu. Yeah. Buat mereka berbagi pengalaman, gimana sih tips and trick kayak tadi yang Ibu udah ceritain, harusnya kayak gini-gini nih yang dipelajarin, yang ini kayak gitu. Kita melakukan itu ke dari senior ke adik-adiknya, dan
insya Allah estafet itu bakal terus dilakukan sih Bu, kayak gitu. Terus mungkin kalau dari persiapannya kayak gitu Bu, dan kita emang saling bertukar bukan informasi, apa namanya, pengalaman juga, gimana mereka bisa mengerjakan soal itu dan fokus di melihat durasi juga gitu, karena kan walaupun nilainya sama, ketika durasinya berapa detik itu tingkatnya juga berpengaruh. Oke. Ya, betul. Oke. Ini satu trik ini. Satu, berarti yang dihitung bukan hanya benar saja ya. Betul. Tapi juga durasi siapa cepat menang gitu ya. Betul, Nah, Pak Salikun. jadi pertama adalah benar. Kalau benarnya sama, seleksi keduanya adalah waktu. Siapa cepat dia. Oke. Ini buat teman-teman yang baru nih ya. Jadi ini cerdas cermat beneran ini. Benar dan cepat. Oke, terima kasih Mbak Nurul ya yang sudah memberikan tip and triknya. Karena ini sudah banyak daftar yang bertanya ya. Waktu kita hanya sampai jam 4. Kita berikan kesempatan dulu ya Mbak Venes dan tim Duta. Silakan. Untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya mulai dari yang sudah dari awal, Ibu Irmayanti dari SMP 120. Sudah nggak sabar ini sepertinya. Silakan Bu Irmayanti. Ya, terima kasih Pak Salikun. Ya, kedengaran Pak suara saya Pak? Jelas Ibu. Iya, terima kasih Pak Salikun. Pak Venes, untuk moderator tanya jawab saya serahkan berdua ya Pak. Siap. Ya, yuk mangga lanjut. Siapa? Ya, lanjut. Saya dari SMP 120 Pak. Saya ingin bertanya kepada tim panitia Ki Hajar ya. Dari kemarin ada 6 tim saya yang belum bisa login. Seperti itu. Sudah berkali-kali dicoba tapi tetap belum bisa login. Itu pertanyaan saya satu. Yang kedua, saya kan ada 2 akun yang direvisi tuh. Nah, akun itu yang direvisi itu sudah terrevisi, tapi sama juga kendalanya tetap tidak bisa login. Seperti itu, Pak. Gimana itu caranya? Tuh ya, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irmayanti. Ini mau langsung kita jawab kok atau satu-satu mungkin 3 pertanyaan dulu kita ini ya. Ya siapa tahu ada yang sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu nih masalah yang pertama Bu Irmayanti ada tim yang nggak bisa login ya. Nanti kalau sama mungkin nggak usah ditanyakan lagi. Mungkin kita bisa lanjut ke angkat tangan kedua Bu Amelia. Amelia Fadila. Silakan Ibu Amelia sudah raise hand, boleh ditanyakan dulu apa kendalanya ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Venes. Ini yang pertama, jadi kami sudah mengerjakan yang Ayo Berlatih 2. Jadi anak-anak ini ada yang bisa masuk ke akunnya, tapi setelah dia login ditutup gitu akunnya, tapi dia tidak log out. Ternyata pas masuk lagi itu susah gitu. Itu kenapa ya kendalanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus saya bilang, coba kamu log out dulu, atau enggak pakai handphone yang lain, apa pakai laptop gitu kan. Terus anak-anak bilang, nggak bisa Bu, nggak bisa. Namanya anak-anak kan kalau tidak dilihat pasti mereka, nggak bisa Bu, nggak bisa. Tiba-tiba nanti malamnya, bisa Bu, ternyata bisa gitu. Maksudnya, jadi setelah kita membuka Ayo Berlatih itu, apakah harus di log out langsung atau seperti apa gitu, supaya tidak mengalami kendala seperti ini. Terus yang kedua, jika ini, mohon maaf, saya kan baru masuk, baru pertama ini, yang Ayo Berlatih 1 ini, Ayo Berlatih 2, yang Ayo Berlatih 1 kan terlewat nih Bu. Apakah ada guru-guru yang sudah masuk ke Ayo Berlatih 1 terus setelah men-screenshot-nya tolong dikirimkan kalau bisa. Terus ada yang pertanyaan ketiga, apakah ada kemungkinan soal yang sama untuk di hari H-nya ini? Itu saja. Terima kasih Bu, Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih Bu Amelia. Kita kumpulin dulu ya sampai 3 orang yang bertanya nih biar kalian. Dengan Ibu Tias Kartiko atau Pak Tias ini? Kartiko, Bu Tias ya. Silakan Bu Izin, Tias. Ibu, biar urut ada Mbak Kesia. Oh, salah. Urutannya sama saya beda nih. Urutannya di atas. Kalau itu ada dari atas bawah. Ada Mbak Kesia Salsabila. Ya. Saya urutan saya Pak. Di partisipan itu nanti dari urutan atas berarti dia yang tunjuk tangan duluan, ini cepet-cepetan. Oke, siap. Berarti Bu Kesa ya. Ya. Kesa Salsabila, silakan.
Murid kayaknya nih. Ini murid kayaknya nih. Murid. Kayaknya murid nih. Esa. Dia langsung turun tangan, langsung kabur, Pak. Ya sudah, kartu Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas silakan. Ya. Silakan Pak Dimas, diaktifkan dulu mic-nya. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Terdengar belum ya suara saya? Ya, udah Pak, udah. Saya mau nanya, sama sih Bu, kita kendala di login. Sama ya? Ya, tapi kendala di login itu permasalahannya beda. Jadi email yang ketua timnya kan sudah didaftarkan, tapi ketika login itu email tidak diketemukan. Yang pertama. Yang kedua itu paspor belum pernah diganti, tiba-tiba invalid gitu. Oke, baik. Iya. Baik, Nah, Pak Dimas. kalau gampangnya gini Bu, kalau paspor invalid kan kita bisa reset tuh. Nah, kita reset kan nunggu email konfirmasi dari helpdesk-nya itu. Ya. Nah, itu kita udah nyoba dari kemarin, kita nunggu, tapi nggak masuk-masuk emailnya buat ngereset password itu. Oke. Terima kasih Bu. Terus kalau yang masalah emailnya tidak diketemukan itu gimana ya? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan ini. Mungkin yang pertama Ibu Irma Dijawab dulu Bang. Ya, dijawab dulu. Iya, ini saya jawab dulu Pak. Yang pertama Ibu Irmayanti tidak bisa login ya akunnya tadi katanya anaknya. Mungkin ini mau jawab Po Hasuti apa ini gimana Po? Po masih di mute nah ya. Ya, baik Pak Venes. Mungkin kita juga akan mengundang Mbak Firna ya. Boleh. Ya, jadi masih ada karena Mbak Firna? Mbak Firna masih bergabung ya. Ya, karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa login ya. Betul. Hampir semuanya kira-kira lebih kurang sama ya. Yang pertama pertanyaan Bu Irma ya dari 120 ini dipastikan yang login adalah anak yang terdaftar di data tim akses. Jadi tidak selalu ketua, bisa jadi anggotanya yang menuliskan di data tim aksesnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nggak bisa bareng-bareng. Nggak bisa dilakukan bareng-bareng. Jadi memang hanya satu device aja ketika ayo berlatih pun. Jadi bukan hanya saat nanti pas lomba, tapi pas saat ayo berlatih pun memang hanya di satu device aja. Ya, karena nanti kalau misalnya tiga-tiganya bermain itu pasti nggak bisa dan bisa jadi akan ada logout paksa tadi seperti yang Ibu sampaikan. Ketika logout paksa berarti nanti harus kalau logout paksa nanti ada Anda yakin di yes aja, tapi konfirmasinya tetap di email masuknya data tim akses atau data tim aksesnya ketua. Jadi kita harus men-yes-kan lagi atau mengiyakan lagi icon ya. Kemudian baru bisa login kembali. Karena kalau nggak gitu memang akan masih tertunda. Begitu mungkin ya. Pak Astuti, ini saya contohkan data yang dari teman-teman Duta ya. Contoh ini adalah teman-teman misalkan SD Citra Al Azhra gitu ya. Ini kan ada beberapa data. Kata kita yang ambil yang SMA deh gitu ya. Nah ini kan yang tercatat email belajar ID adalah contoh misalkan di kelompok SD Citra Azhra ini ada Fatan yang anggota pertama. Kalau nggak salah kemarin dianggap sebagai ketua tim kalau tidak salah ya. Nah, kemudian di sini emailnya adalah Fatan. Apakah ini yang bisa login? Kemudian yang kedua ada, ini ada SD Al Azhar 3 Kembangan. Nah, anggota kedua sadar justru dia yang bisa login dengan akun belajar. Betul Bapak. Betul Pak, betul Jadi, Pak. Ya, di form isian itu Pak Salikun punten ada nama ketua, kemudian anggotanya, dan di bawah itu ada data tim akses Pak. Nah ini yang bisa akses. Jadi yang di email belajar yang di sini adalah yang data tim akses. Bisa jadi ketuanya tadi siapa? Seperti yang tadi SD sama Azan ya Abel ya. Tapi ternyata kan bukan dia kan yang data tim aksesnya, tapi Saadan. Gitu. Iya betul Pak. Jadi yang memang harus bisa login ya dengan nama itu. Jika memang device-nya siapa?
Saadan nggak support, nggak apa-apa, pakai HP lain atau device lain boleh, pakai laptop lain boleh, tapi tetap emailnya masuknya loginnya dengan Saadan. Begitu Yanda Bunda. Baik, terima kasih Po Astuti. Bu Irma dicek lagi Bu, nanti yang login itu pastikan benar-benar email atau akun Belajar ID anak yang didaftarkan jadi akses, email aksesnya ya Bu Irma ya, seperti itu. Ya. Betul. Dan pastikan juga memang udah terdaftar emailnya, bisa dicek Bapak Ibu. Baik, berikutnya untuk jawaban untuk pertanyaannya Bu Amelia tentang akun harus logout atau tidak, terus ayo berlatih satunya bisa di-share atau enggak lagi gitu ya. Mungkin Bu Samsia katanya tadi mau jawab, silakan Bu Samsia. Baik, terima kasih Bu Venes. Bu Irma, Ibu Amelia izin menjawab ya. Ini berdasarkan pengalaman siswa saya kemarin. Jadi ada yang seperti itu, langsung menutup dari Chrome-nya yang di-close. Jadi dia lupa logout. Ya. Ketika mau login lagi, ternyata ada pesan bahwa emailnya atau akunnya belum tertutup. Jadi di situ harus tutup paksa. Jawabnya memang harus selalu ya, gitu ya. Terus nanti untuk memulihkan supaya bisa dibuka lagi, Ibu harus mengkonfirmasi akun ketua timnya. Konfirmasi akun ketua tim agar bisa ditutup paksa lagi dari email ketua tim tersebut. Jadi memang tipsnya harus dijaga itu harus logout. Jangan langsung di-close dari Chrome-nya gitu ya Bu ya. Memang harus seperti itu. Demikian mungkin Bu Venes yang bisa disampaikan. Ya, baik. Gimana Bu Amel? Bisa dipahami atau ada solusi nih? Jawaban dari saya? Oke, Bapak Ibu semua, Mbak Venes, teman-teman semua, kami sudah buatkan grup WA, tapi berbasis kota. Ada di chat, kami undang Bapak Ibu, silakan di chat. Kami undang Bapak Ibu sesuai dengan wilayah. Di situ ada wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, ada undangan WA Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Untuk Kepulauan Seribu bergabung dengan Jakarta Utara. Dan nanti kami akan melayani tiap-tiap wilayah sesuai dengan duta. Nanti duta mohon dibagi menjadi 5 juga, Mbak Venes. Wilayah kota. Karena kalau kita gabung DKI, kayaknya kebanyakan. Gitu loh. Jadi per wilayah saja. Ya, jadi nanti bisa saja 2-3 hari ini saling berbagi pengalaman. Siap. Baik Pak Salikun, terima kasih. Terima kasih Pak Samsia. Sampai ada grup WA per wilayah tuh luar biasa. Harus juara ini DKI ini, nggak bisa nih. Ya udah dibikinin kayak gini nih, mantep banget nih sampai ada grup wilayah. Juara, Jakarta datang, Jakarta menang. Terakhir pertanyaannya Pak Dimas ya. Pak Dimas tadi menunggu email konfirmasi kok belum datang atau gimana. Mungkin bisa dibantu Mbak Firna, mungkin masih adakah di grup ini Mbak Firna, boleh bantu mungkin ini kendalanya sepertinya mungkin BLPT yang mengetahuinya Kemdikbud. Silakan Mbak Firna, boleh mengenai email konfirmasi mungkin yang belum masuk atau menu dia udah peserta udah ganti password gitu ya, namun belum masuk juga tuh gimana ya Mbak Firna, boleh? Ya, baik. Bu Venes, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan merdu. Ya. Itu tadi terkait dengan tim yang memang belum melakukan konfirmasi, itu saat ini kami sudah set seluruh tim yang mendaftar itu semua sudah konfirmasi begitu. Jadi tidak ada lagi keharusan di peserta untuk melakukan konfirmasi lagi gitu. Nah, tetapi yang harus menjadi catatan adalah mohon dipastikan bahwa setiap tim memang sudah berhasil untuk akses ke laman Ki Hajar. Gitu. Jadi artinya bisa posisi sekarang artinya bisa mengerjakan ayo berlatih gitu sih, karena flow nanti ketika pelaksanaan di hari H itu sama persis dengan ketika Bapak peserta itu mengerjakan ayo berlatih. Jadi latihan nanti sekarang gitu. Jadi pastikan bahwa memang sudah bisa login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan begitu. Yang menjadi banyak kendala adalah ketika memang mendaftarkan akun itu ada typo. Salah ngetik ya Pak, Bu. Salah ngetik, betul. Ya? Nah, kurang angka lah atau apa begitu ya. Itu yang menjadi PR. Nah, ketika memang ada kendala seperti ini, silahkan sampaikan ke helpdesk. Nanti kami akan bantu untuk berikan
email yang memang sudah didaftarkan di tata-tata kami itu emailnya yang mana. Ternyata memang salah emailnya sehingga nantinya memang karena gini, kalau email ini kan nantinya akan panjang begitu ya penggunaannya, bisa untuk logout paksa dan lain sebagainya. Jadi maka harus dipastikan bahwa email ini benar gitu, peserta bisa akses. Seperti itu Bu Venes. Tadi saya pengen bantu jawab juga pertanyaan dari Bu Amelia begitu ya terkait dengan soal yang Ayo Berlatih paket 1. Nah, iya, gimana tuh Mbak? Ibu izin memang belum jika ingin tahu soal sepertinya soal di paket Ayo Berlatih itu seperti apa, memang belum bisa ada di mungkin nanti ke Bapak Ibu guru sini bisa sharing gitu ya kalau ada yang nge-screenshot. Tapi kami di BLPT juga membuat satu program namanya Tips and Trick Ki Hajar STEM. Itu isinya adalah pembahasan soal Ayo Berlatih paket 1. Semua jenjang, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi tapi yang dibahas itu memang hanya 10 soal. Setiap paketnya kan ada 20 soal begitu ya, Bu Amelia dan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di tips and trick ini kami membahasnya hanya 10 soal. Nah, Bapak Ibu sangat bisa memanfaatkan Ayo Berlatih ini, tips and trick ini untuk bisa mengetahui, oh ternyata penyelesaian untuk soal itu seperti ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Bu Venes, semoga bisa membantu untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Firna. Demikian 3 pertanyaan pertama, Bu Irma, Bu Amelia, Pak Dimas. Mungkin silakan dicek-cek kembali ya, apakah ada kesalahan penulisan email dan lain sebagainya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, ke urutan raise hand yang berikutnya. Di sini ada Pak Tias. Ibu Tias, oke, sorry maaf. Ya, silakan Bu Tias. Terima kasih banyak Ibu. Jadi yang pertama itu saya mau hanya mengkonfirmasi Ibu. Jadi untuk hari H tanggal 6 Agustus itu apakah satu tim itu hanya membutuhkan 1 komputer saja? Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, untuk isian singkatnya, misalnya hasilnya angka, itu ditulis angka atau ditulis abjad. Dan misalnya ada satuan, digunakan satuannya apa tidak. Terima kasih banyak Ibu. Baik, Bu Tia, saya catat dulu pertanyaannya. Selanjutnya ada siapa nih? Respon berikutnya. Bu Tri Setiawati. Silakan Bu Tri. Silakan. Oh ini. Oke, sudah bisa di-mute, di-unmute. Ya, silakan Bu. Sepertinya suaranya tidak terdengar ya? Kedengaran nggak nih? Oh, Astuti ini. Belum. Bu ya, belum kedengeran Bu Tri audionya. Oke, Bu. Lanjut ya ke yang lain dulu ya. Izin Bu Tri, mohon maaf SMP 284 audionya mungkin ada kendala. Kita beri kesempatan ke SMA 43. Oke. Maaf, SMA 23 Ibu Wahyu. Wahyu Eka, ya, silakan. Mungkin audionya diperbaiki dulu Bu Tri. Silakan Bu Wahyu. Assalamualaikum, Bapak Ibu, apa terdengar suara saya? Terdengar Bu, tapi kurang keras. Oke, baik. Izin mohon maaf, ada yang beberapa hal ingin saya konfirmasi. Ya. Yang pertama, apakah pada saat suaranya kecil ya Bu ya? Ya, pada saat gimana Mbak Wahyu? Bu Wahyu? Saat hari H, sudah terjelas? Nah itu bagus tuh Bu, bagus Bu. Oke, baik. Pada saat hari H, anak-anak kan nanti rencananya kami akan di sekolah, kemudian satu device, karena kami ada beberapa tim, berarti ada beberapa device. Satu tim kan terdiri dari 3 orang. Apakah benar seperti itu? Pelaksanaannya? Kemudian yang kedua, baru saja anak saya mengabari, ini untuk mengenai tadi yang langsung logout dari Chrome, konfirmasinya ke email akun ketuanya, langkah step by step-nya itu seperti apa? Begitu. Tadi saya mungkin agak kurang jelas karena mungkin sinyal. Kemudian untuk tadi Mbak Firna ya, izin
Untuk yang tips and trick STEM Ki Hajar Dewantara itu ada 10 soal. Itu anak-anak bisa aksesnya di mana ya? Oke, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Dilanjut mungkin Bu Tri tadi. Udah bisa Bu audionya? Ya, halo. Ya, silakan Bu. Ya, izin bertanya, Bapak Ibu, untuk teknis pelaksanaan sebenarnya sama kayak Bu Eka, itu teknis pelaksanaan pas di hari Minggu kan itu kita suruh ikut Zoom anak-anak ya Bu ya. Nah, apakah satu Zoom itu harus satu tim atau bisa seluruh tim jadi satu sekolah ngumpul di harus sama gitu, seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Tri. Bu Tri, maaf. Baik, ini tiga pertanyaan ini sepertinya ada yang bisa saya jawab ya. Selanjutnya kayaknya mungkin Mbak Firna yang bisa bantu jawab ya sepertinya. Baik, untuk device, untuk pada saat lomba, Bapak Ibu, pada saat lomba Ki Hajarnya, satu tim itu cukup satu alat Bapak Ibu. Satu tim, satu device ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya anaknya 3, kan satu tim 3. Nah, laptopnya cukup 1. Nah, dia 1 itu ngeroyokin laptop 1 Bapak Ibu. Gitu ya, 3 anak itu ngeroyokin laptop 1 atau handphone 1. Nah, mereka diskusi rame-rame nih bertiga nih menjawab soalnya gitu loh. Kayak cerdas cermat gitu Bapak Ibu ya. Berdiskusi, menghitung. Kalau ada yang dihitung ya dihitung bertiga. Diskusi, menjawab dengan satu perangkat. Seperti itu. Jadi memang untuk lomba, satu perangkat, satu tim. Seperti itu. Nah, kalau untuk angka, sepertinya ditulisnya angka ya Bapak Ibu ya. Jawabannya itu kalau pertanyaannya angka. Dan nanti mungkin bisa diluruskan oleh Mbak Firna kalau saya salah. Kalau pertanyaannya satuan, sepertinya dia ada satuan di soalnya tuh udah ada titik-titik sentimeter, titik-titik meter, sudah begitu di soalnya. Jadi anak-anak tinggal menulis angkanya, sepertinya begitu ya Mbak Firna ya. Boleh untuk yang lainnya mungkin Mbak Firna bisa bantu jawab mengenai tips and trick ada di mana, lalu gimana dengan yang logout paksa di Chrome, lalu mengenai Zoom yang besok hari Minggu itu, gimana itu, apa boleh satu Zoom keroyokan satu sekolah nobar gitu ya, atau bagaimana? Karena nih DKI ini ada yang ngirim 70 tim Mbak Firna satu sekolah, kan keren kan? Jadi mantap gitu. Silakan Mbak Firna dijawab. Baik Bu Vena, terima kasih nih. Saya jujur amazed banget, luar biasa ini pergerakannya. Salut begitu untuk tim DKI Jakarta. Baik tadi terkait dengan tips and trick Bapak Ibu itu ada di YouTube Televisi Edukasi. Nanti akan saya share tautannya di sini untuk 4 jenjang, nanti Bapak Ibu jadi bisa pelajari begitu ya penjelasan materinya seperti apa dan penjelasannya bagaimana seperti itu. Lalu untuk nanti di Zoom gitu ya di hari H, kalau satu-satu gimana, boleh nggak gabung biar sekalian? Boleh Bapak Ibu boleh gabung, jadi biar nanti kami juga bisa melihat, wah ternyata nih ada sekian puluh siswa begitu ya yang mengerjakan, berkumpul di satu ruangan gitu ya, mengerjakan bersama-sama. Tapi tetap pengerjaannya hanya bisa menggunakan satu device Bapak Ibu. Jadi mohon device yang digunakan itu device yang yang benar-benar bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan itu tiba-tiba ngeheng atau misalkan internetnya nanti mati dan sebagainya. Jadi mohon dipastikan tidak ada kendala teknis ketika hari H pelaksanaan, karena kita akan secara serentak Bapak Ibu mengerjakan soal ini di 38 provinsi dan SILN. Serentak jadinya semuanya begitu. Jadi nanti pun ketika selesai pengerjaan 90 menit selesai mengerjakan soal itu Bapak Ibu itu sudah bisa melihat urutan tim yang nantinya bisa lolos ke tahap intermediate selanjutnya seperti itu. Jadi nanti di webnya Ki Hajar ada pengumuman, ada tombol pengumuman, lalu klik tahap basic. Nah itu akan silahkan disort gitu ya, dipilih provinsinya, nanti langsung akan muncul tim yang lolos ke tahap selanjutnya seperti itu. Jadi nggak perlu lama-lama nunggu, udah bisa langsung tahu ya, begitu selesai lomba itu udah langsung ketahuan ya. Betul Bu Vanessa. Nantinya di H+2 atau H+3 itu kami akan mengeluarkan surat keputusan yang untuk menetapkan
tim yang bersangkutan itu memang lolos ke tahap intermediate. Pun karena biasanya SK ini bisa digunakan begitu ya oleh Bapak Ibu guru, oleh siswa-siswi juga untuk bisa sebagai portofolio seperti itu. Seperti itu, Panas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Firna. Kalau mengenai yang Chrome tadi, logout paksa tadi gimana Mbak? Iya, nih saya tuh tadi lupa deh nge-share tautan Instagram, konten kami di Instagram yang itu isinya terkait dengan gimana sih tata cara logout paksa. Nah, di kolom komen di chat ya Bu ya saya. Oke, boleh silakan. Nah itu. Silahkan. Oke, nah itu sudah ada ya. Dipelajari ini harus banget diketahui begitu ya tata caranya karena we never know what happen at the day. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari H nanti gitu. Sebisa mungkin kan Bapak Ibu memang mempersiapkan sebaik-baik gitu, baik dari device, jaringan internet ataupun yang lainnya. Tetapi ya kadang suka ada hal-hal yang memang di luar kendali kita terjadi begitu. Nah, jadi silahkan dipelajari tata cara logout paksanya agar nanti siswa-siswi juga bisa melakukan logout paksa ketika terlempar atau yang lain sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Firna sudah terjawab dengan saya rasa jelas banget ya, dan udah banyak link-link yang dibagikan mengenai logout paksa, dan juga di situ saya tadi sempat dikit-dikit ya ngambil link YouTube suara TV edukasi itu tentang tips and trik SMP dan SMA, sudah ada di situ Bapak Ibu. Ada 4 jenjang sampai SMP. Baik, terjawab Ibu ya Venes, Bu Ayu. saya pikir gini Bu Venes, karena ini waktu kita terbatas, cukup 2 sesi pertanyaan saja. Nanti pertanyaan berikutnya kami persilakan di grup masing-masing ya. Nanti Mbak Venes mohon nanti teman-teman coba ikut 5 grup aja lah gitu ya untuk teman-teman duta teknologi untuk memberikan layanan pertanyaan di grup saja. Dan Bapak Ibu, grup yang kami buat itu adalah grup untuk guru pendamping. Jangan siswanya ikut masuk di situ. Karena kami akan untuk monitoring pelaksanaan Bapak Ibu di satuan pendidikan dan yang lainnya. Nah, Ibu Firni dan teman-teman duta, mungkin kita akan cukupkan materi 2 sesi ini saja. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa koordinasi jaringan untuk pelaksanaan. Ini nanti tolong disampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah beberapa poin. Di tengah-tengah kita juga nanti sudah hadir Pak Panca. Halo Pak Panca. Pak Panca dari Pusdatin. Ya, halo. Sudah ada. Oke. Ya. Mana wajahnya? Ayo biar dipin sama Mas Dimas. Lagi nggak ada kameranya nih, lagi pakai PC. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akan saya coba jelaskan tentang teknis pelaksanaan Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan ulang bahwa kami harapkan seluruh satuan pendidikan ini ada kabar baru nih. Kalau kemarin tanggal 3 terakhir, ternyata sekarang sampai tanggal 5 masih ada waktu, gitu ya. Pastikan Bapak Ibu untuk 3 hari ke depan, tanggal 3, 4, dan 5, Bapak Ibu membimbing putra-putri kita untuk uji coba latihan. Nah, sepinter apapun, kalau nanti kata grogi loginnya nggak masuk, membuat anak tambah deg-deg gitu loh ya. Jadi faktor non teknis harus disiapin sebelumnya. Ya, pastikan untuk Bapak Ibu melakukan pelatihan di Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pastikan login tidak ada kendala. Apabila Bapak Ibu ada kendala login, silakan konsultasikan di grup duta. Saya ulang, di grup duta yang ada di grup wilayah masing-masing. Nanti Mbak Venes mau nanti diperkenalkan bahwa saya adalah duta wilayah selatan misalkan, Bu Astuti pusat atau barat, karena ada 5 duta teknologi ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada kendala akun belajar yang harus reset, maka kok kapten dan kapten juga Mbak Venes juga, walaupun ada beberapa yang kapten dari yang tidak menjadi duta. Kalau seandainya harus ada persoalan di akun. Dan izin Ibu Firna, terima kasih sekali. Mohon bantuannya terus mendampingi kalau apabila terpaksa harus ada kasus seperti SMA berapa tadi? 23 ya, 23. Yang harus konfirmasi belum bisa. Itu kan ada sistem yang mungkin harus teman-teman Pusdatin, Kemdikbudristek yang harus menangani.
Nah, yang ketiga Bapak Ibu untuk pelaksanaan hari Minggu. Mbak Venes, nah itu tolong dijelaskan betul, jangan sampai ini karena saya sudah mencari ini pelaksanaan tadi Mbak Venes udah jelasin, ternyata kita mulainya jam 13.00 gitu ya. Nah, jadi nanti pagi. Bapak Ibu untuk teknis pelaksanaan hari Minggu Bapak Ibu. Jadi kami harapkan ya, saya ulang, kami harapkan dapat memastikan satuan pendidikan memfasilitasi peserta didik melaksanakan di sekolah. Saya ulang, satuan pendidikan melaksanakannya di sekolah. Koordinasi dengan orang tua murid karena dilaksanakan di hari Minggu. Itu yang pertama untuk pelaksanaan hari Minggu. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk ruangan, pastikan fasilitasi juga terkait dengan sarana komputer. Gunakan lab komputer untuk teman-teman SMA dan SMK serta SMP yang sudah ada. Kalau kemarin 30 orang atau 30 grup kan butuh 10 komputer. Ya. Nah, yang agak ini menjadi yang hampir 65 grup. SMP 89 misalkan. Nah, itu bisa saja difasilitasi Bapak Ibu di ruang kelas. Dengan membawa device, berarti satu kelas anggap saja 10 tim. Ya, berarti hanya 10 device. Diatur mejanya menjadi 10. Ya, dengan tetap prinsip integritas pada kejujuran. Gitu ya, jangan tutup nanti kerjain rame-rame. Gitu ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu memfasilitasi untuk kegiatan. Yang keempat, Bapak Ibu, pastikan guru pendamping ikut dampingi Bapak Ibu, walaupun dari data kami ada 10 grup, tim pendampingnya cuma 1. Nah, biar nggak terlalu keder, gitu ya. Mohon bantuan Bapak Ibu pendamping lain. Koordinasikan dengan kepala sekolah untuk tidak hanya menugaskan 1 orang. Pastikan operator, saya ulang, operator sekolah ikut membantu. Kalau nanti ada segala sesuatu yang harus reset password. Karena reset password ada di akun admin sekolah. Benar ya Mbak Venes ya? Betul, Pak. Nah, jangan sampai nanti diteleponin udah jam 13 nggak ada. Yang namanya sesuatu lupa password kan bisa terjadi atau klik ganti password tanpa sadar. Ini Bapak Ibu untuk tanggal 6. Kemudian Bapak Ibu di tanggal 6 Bapak Ibu, Pak Panca, halo? Ya, siap. Oke, Pusdatim akan dan kami dari bidang akan melakukan pemantauan ke Bapak Ibu secara online juga. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu Google Sheet nanti akan kami laporkan di grup juga dan kepala sekolah bahwa Bapak Ibu harus melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan Ki Hajar STEM di satuan pendidikan masing-masing. Hanya kami datanya simpel aja Bapak Ibu, ada berapa tim, kemudian berapa siswa, berapa tim hadir, berapa siswa yang hadir. Jangan lupa kirim fotonya. Fotonya cukup 1 dalam bentuk kolase. Gini, beberapa foto 3 atau 4 tapi dalam bentuk kolase. Jadi yang diupload hanya 1 gitu Mas Panca ya. Ada yang tanya Ya, Pak, pakai seragam apa baju bebas anaknya? Ada yang tanya tuh Pak. Nah, kalau ini bukan saya, ini teman-teman dari mana tuh. Tapi kalau usul saya biar kebanggaan seragam sekolah lah. Seragam sekolah ya Pak. Tapi Ya. secara prinsip dari kami serahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Ya. Mau membuat anak enjoy pakai itu monggo. Toh tidak ada aturan pakai seragam kan Bu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kita ikutin yang ada saja. Mas Panja, ada tambahan untuk proses monitoring pelaksanaan? Kami persilakan dari Pusdatin. Ya, untuk monitoring dan pelaksanaan mungkin dari Pusdatin Pak akan membantu mengasisteni dari aplikasinya ya. Mungkin itu aja. Siap. Oke. Jadi nanti harapan bisa dibuat, kalau tadi saya terima sudah dalam bentuk Google Form Mas Panca, tapi kalau mau dalam bentuk aplikasi lebih keren monggo. Itu Pusdatin lah yang hebat-hebat gitu ya. Nah, Bapak Ibu izinkanlah nanti kami dari bidang SMP, SMA, SD, SMK pun kemungkinan di hari Minggu kami menugaskan staf untuk mengunjungi beberapa satuan pendidikan sebagai bentuk kami melihat bahwa Ibu adalah keren ya. Jadi kami juga akan tapi mungkin izin tidak semua, hanya beberapa satuan pendidikan yang bisa kami kunjungi di hari Minggu.
Jadi ada monitoring secara langsung beberapa satuan sebagai uji petik dan laporan pelaksanaan secara daring. Gitu ya Mas Panca ya? Siap. Oke, Mas Panca mau pakai monitoring pakai drone, kirim apa pesawat tanpa itu ke sekolahnya Mbak Venes 240. Belum ada Pak drone-nya Pak. Kita ada Pak, sekolah saya ada helipad-nya Pak, bisa di helikopter Pak ya. Siapa tahu kalau Pusdatin pakainya kirim drone aja ke Mbak Venes itu. Ya, siap. Dekat kan kita Pak. Oke, terima kasih Bapak itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan apa nih Pak Mbak Venes yang urgent untuk teknis pelaksanaan ya Bapak Ibu? Ya, saya tambahin jelasan sedikit aja lagi deh Pak ya. Silakan. Jadi itu Bapak Ibu sebelum apa? Jadi pukul 12.45 itu yang di Zoom itu tuh jadi pembukaan dulu gitu ya Pak ya. Jadi ada seremonialnya dulu. Jadi satu sekolah boleh satu Zoom saja. Ini bukan untuk lombanya nih, untuk Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Zoom-nya itu boleh satu sekolah satu Zoom saja atau mau dibikin seperti pakai proyektor gitu ya, ditayangin dengan kayak nobar gitu juga apa-apa Bapak Ibu. Jadi pembukaannya di 12.45 itu. Nah nanti ngerjakan soalnya 13.30 Bapak Ibu. 13.30. Nah 13.30 itu hingga 15.30 waktu Zoom-nya Bapak Ibu ya. Jadi memang sambil Zoom itu tetap nyala Bapak Ibu ya. Jadi Zoom-nya itu tetap nyala terus. Jadi tetap ada kelihatan bahwa sekolah ini sedang masih melakukan perlombaan. Walaupun mungkin tidak semua anak masuk Zoom. Jadi Zoom-nya beda. Nah, gadget anak untuk lomba itu silakan beda dengan gadget untuk masuk Zoom Bapak Ibu. Jadi gadget yang anak untuk lomba ya udah biarin dia untuk ngerjain soal dan seterusnya. Yang penting ada satu perangkat masuk ke dalam Zoom seperti itu. Dan kalaupun tidak masuk ke dalam Zoom, kalau tidak muat kan di situ ada keterangannya di surat ya Pak Salikun, maaf ya. Karena kapasitasnya 1000 bisa langsung nyalakan di live YouTube-nya. Yang penting Bapak Ibu ikuti dulu upacara pembukaannya di 12.45. Jangan sampai langsung ujuk-ujuk kerjain soal 13.30 Pak, jangan. Nanti ketinggalan kalau ada tata cara yang kita tidak siap gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu aja sih dari berarti saya. Berarti pastikan Bapak Ibu untuk yang link Zoom atau YouTube tanggung jawab pendamping saja. Betul. Nah, nanti pendamping yang menyampaikan ke apa namanya? Sebentar Bu, ini saya lobet ternyata ini. Iya. Pendamping nanti bertanggung jawab tuh Pak, Zoom-nya Pak. Ya, jadi nanti Zoom meeting ataupun YouTube yang nonton kami serahkan pada pendamping ya Bapak Ibu. Siapa tuh ada beberapa hal yang penjelasan teknis sebelum pelaksanaan lomba jam 12.45. Iya, betul. Sepertinya nggak ada lagi ya yang harus dijelaskan. Tambahan sedikit boleh Pak Salikun, Pak Venes? Boleh, sebelum kami tutup. Ya, sebelum ditutup ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, Nanda itu tadi ada beberapa pertanyaan di chat ya, di live chat. Itu boleh berlatih seberapa banyak pun. Nah, nilainya itu silahkan di scroll down, itu ada nilainya dan ada waktunya. Biasanya Nanda itu pertama kali nilainya nggak sampai 100 ya, 65, lalu durasinya bisa jadi ada yang 60 menit. Nah, pengalaman tahun lalu itu yang juara, yang masuk ke, maksudnya bukan juara ya, yang masuk ke 20 besar adalah Nanda yang 10 menit udah selesai mengerjakannya. 20 butir soal, 10 menit udah selesai. Bahkan di provinsi lain itu ada yang 9 menit sekian, sehingga dia ratingnya tertinggi. Nah, salah satu tips gimana caranya Nanda itu berlatih sampai nilainya 100, sampai berapa kali pun, sampai 10 kali pun juga nggak apa-apa gitu. Terus sampai scroll down nilainya itu sampai 100 dan durasinya itu coba dimaksimalkan gitu sampai 10 menit. Ulang lagi kalau belum 10 menit, belum 100, ulang lagi gitu terus-terusan. Itu saja. Singkat saja. Oke, Mbak Venes, ada 4 tahapan. Nah, basic, intermediate, tolong dijelasin basic berapa semua. Kemudian dipilih dari DKI per kota atau per provinsi atau gimana ini? Baik, saya jelasin sedikit. Buat motivasi teman-teman. Ya, saya jelasin sedikit sambil ada tayangannya dikit biar kelihatan ya Pak, biar ada nggak lama kok ini bukanya. Jadi ya Bapak Ibu untuk tahap basic ini benar-benar cerdas cermat loh Bapak Ibu ya. Jadi memang harus cepat ngerjainnya. Jadi jangan jangan dihabisin tuh yang 2 jam, nggak boleh habis. Sisain yang banyak waktunya. Memang itu ya udah cepet gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang basic ya Bapak Ibu ya. Jadi mengerjakan 20 butir dalam waktu maksimal 90 menit itu maksimal. Lah kita kan sudah cermat, ya harus cepet-cepetan gitu ya. 20 soal itu. Nah yang masuk ke tahap intermediate hanya 20 tim terbaik Bapak Ibu.
cuma 20 dari setiap jenjang. Tadi kita daftar berapa Pak? 7.000 kan Pak? Iya. Nanti yang diambil itu 20 SD, 20 SMP, 20 SMA, dan 20 SMK. Per provinsi? Iya, dari setiap provinsi. Oke. Ya. Ya. Bukan sekota ya? Bukan, dari setiap provinsi, Pak. Nah, ini nanti masuk ke intermediate, Bapak Ibu. Nah, di intermediate seperti ini, nanti kan masuk tuh 20 tim terbaik dari setiap jenjang tadi ya, setiap provinsi, ngerjain soal 20 menit lagi, masih soal juga nih Pak, waktu 90 menit lagi. Sama, main cepet-cepetan juga, namanya cerdas cermat ya. Setelah itu nanti yang terpilih berapa Pak? 2 Pak. 2 setiap jenjang. Jadi disaring lagi jadi 2. Setiap jenjang setiap provinsi. Jadi 2 SD DKI, 2 SMP DKI, 2 SMA DKI, dan 2 SMK DKI. Itu nanti langsung naik lagi ke tahap advance. Nah, di tahap advance ini baru bikin video project Pak Salikun. Jadi 2 tim terbaik ini akan mengikuti tahap pembuatan video project STEM dengan memilih satu tema dari 4 tema yang tersedia tadi. Tema yang 4 tadi sudah ditayangkan, nanti juga akan disampaikan kembali. Nah, tahun 2021 tuh SMP Lab School Pak sama SMK 26 tuh saya ingat Lab School itu bikin aplikasi online pemesanan makan di warteg ya, makan di warung makan, saya ingat. SMK 26 bikin pemilahan sampah organik dan anorganik otomatis dilempar ke dalam tempat sampah, sampahnya langsung terpisah. Saya ingat saya ikut menilai soalnya waktu itu. Nah, ini advance. Kalau ini lolos ya, yang dipilih nih Pak, di advance ini yang dipilih adalah 1 tim terbaik dari tiap jenjang setiap provinsi. Jadi dipilih 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, 1 SMK. Ini baru ikut ke final Bapak Ibu. Nah, di final ini baru dia ada present ya, presentasi, menceritakan proyeknya dan seterusnya. Dan baru akan dipilih pemenangnya. Nah, pemenangnya itu juga nih Bapak Ibu kalau bisa buka-buka website Ki Hajar, ini ada di bawah sini banyak Bapak Ibu. Dan ada kategori-kategorinya juga Pak, nanti selain juaranya itu ada juara terkritis, terkolaboratif, terkreatif gitu yang 4C ya Pak ya. Kreatif, kolaboratif, kritis, sama satu lagi apa sih? Komunikatif, terkomunikatif. Nah, itu Pak. Ada yang kelima Mbak Venes. Apa Pak? Terbanyak. Oh iya, oke. Mumpung ada Mbak Firna. Iya, Mbak Firna yang terbanyak tolong disiapin Mbak Firna biar berpikir Bu. Oke. Kita langsung masuk kategori Pak Salikun. Langsung masuk kita kalau terbanyak itu. Siap. Sedang didiskusikan gitu ya. Asik. Mohon izin ini Mbak Firna sekalian, mohon izin nih Pak Salikun sebelum ini karena ini penting karena tahun lalu kan setiap tahunnya itu selalu 20 besar. Bisa jadi misalnya Al-Azhar mendaftarkan 3 tim. Kemudian tadi seperti 89 65 tim. Bisa jadi yang 20 besar itu dari Al-Azhar semua. Bisa jadi sangat jadi mungkin. Bukan harus satu sekolah satu ya? Enggak. Bisa jadi si 89 itu masuk semua. Ini nih ada kemungkinan. Nah, Mbak Firna ini punten ya. Ini ada beberapa pertanyaan dan permintaan dari masing-masing wilayah. Karena gini, di DKI itu kan untuk ke jenjang berikutnya itu juara 1, 2, 3 per wilayah itu sangat bermanfaat untuk PPDB ya, Pak Salikun ya. Nah, jadi ini permohonan DKI khusus, ini khusus karena di wilayah lain kan tidak ada. Nah, ini betulan karena waktu kemarin itu ada permintaan dari beberapa peserta yang memang ada penghargaan khusus untuk misalnya DKI itu dipilah. Tapi ini prefer ya, maksudnya benar-benar minta gitu per wilayah. Jadi Jakarta karena memang di DKI itu ada per wilayah, hitungannya minimal per kota itu sudah bisa dapat jalur PPDB gitu, maksudnya jalur prestasi maksudnya. Nah itu jadi kalau tahun kemarin kan enggak. Jadi memang SK-nya pun SK prestasinya pun kan yang langsung 20 ke DKI gitu kan ya. Nah ini sekarang enggak. Ini punten supaya bisa ini keren sekalian. Gitu. Selatan 1, 2, 3 gitu misalnya. Iya dalam. Ya, sekarang saya permintaan dari dinas ke Mpok Firna ini. Nah, dinas yang minta untuk ini. DKI gitu ya. Ada pemenang tingkat kota, jenjang SD, SMP, SMA minimal juara 1, 2, 3. Kemudian untuk itu, karena apa Bu? Yang pertama untuk jenjang SD punya pemenangnya bermanfaat. Tapi saya ingatkan Bu, jangan pemenangnya juara 1 lebih dari 1. Pilih yang cepat aja lah berdasarkan data regulasi. Dengan cara ini Bapak Ibu mereka sangat bermanfaat untuk masuk ke SMP karena ada nilai akademis tingkat kota. Di tingkat provinsi menang,
keren lagi gitu loh. Dan untuk teman-teman SMA ternyata punya makna pada saat jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Ya. Gitu loh. Jadi ini kalau pemenang di tingkat itu bisa menjadi catatan. Ya. Saya cek ulang nih teman-teman SMA benar ya. Karena di situ ada upload prestasi yang diraih di jenjang SMA untuk jalur prestasi selain nilai-nilai rapor dan yang lainnya. Ini permintaan gak usah dijawab sekarang Mbak Firna. Nggak bisa jawab Pak. Ditodong langsung. Ditodong aja. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pas jam 16 kurang berapa menit? 9 menit. 9 menit. Kita tutup. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Firna dari BP apa nih? Saya lupa PLPT Kementerian Pendidikan Ristek. Kemudian rekan-rekan Duta Korupsi, Bapak Ibu Pas Panca dari Pusdatin, Bapak Ibu Kepala Bidang maupun Kepala Kasudin atau yang mewakili yang masih hadir, rekan-rekan kepala sekolah tadi saya lihat ada ini yang sudah lagi ngincer MHT dari tadi langsung kepala sekolahnya hadir, gitu ya. Dan saya kan ada beberapa kepala sekolah yang hadir. Ini bagian dari upaya kita Bapak Ibu untuk satu, kita sudah melakukan proses memberi kesempatan pendaftaran pada peserta ini, kita minimal menimbulkan rasa bangga pada anak bahwa pernah mewakili sekolahnya ke tingkat tuh. Urusan menang gak ada masalah, yang pasti Jakarta datang, Jakarta menang. Jadi Mbak Firna nanti kalau Jakarta meraih semuanya 5 jenjang ya mohon maaf ya, kami ambil semua gitu loh. Mantap deh. Ya, jadi ini terima kasih semua atas kehadirannya. Semoga ini bagian dari pelajaran kita dalam kerangka visi kita yaitu pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Akhir kata, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.